Oke teman-teman, saya lihat itu banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan kenapa Casper kok nggak masuk ya waktu main di minggu kemarin di anniversary Haji Hidayat Batubara. Kalau dilihat dari perform awal, memang Casper main udah bagus ya. Di video itu terlihat dia neken hiper mainnya. Bahkan menurut saya lebih hiper dari sebelumnya gitu ya. Terlalu ngotot burungnya. Cuma mungkin teman-teman nggak lihat sampai habis ya bagaimana perform si Casper. Sewaktu di lokasi juga kan, kalau Casper main itu kan memang banyak sekali fan-fannya Casper ya. Dan bukan hanya di Bandung tetapi di Jawa Timur itu juga banyak sekali teman-teman yang pengen melihat perform dari Casper. Mengingat Casper ini salah satu burung yang jadi idola gitu ya. Banyak orang yang terinspirasi dengan adanya Casper. Pengennya punya burung seperti mana Casper. Waktu awal burung digantangkan, catatan saya ya, 2 juri itu ada nilai ya. Di rolling pertama, rolling kedua. Di rolling kedua tuh luar biasa, nekennya hiper dia. Cuma di rolling yang ketiga atau juri yang ketiga, disitulah saya meragukan ya, si Casper kayaknya sih ini nggak dapat nilai sama sekali. Nah setelah itu di rolling keempat Casper main bagus lagi, walaupun nggak seperti mana di rolling pertama dan kedua ya, tetapi di rolling keempat itu dia kerja lagi. Sesi banding-banding dia juga kerja lagi. Nah, alhasil teman-teman, sewaktu di rekap ya, di situ memang saya memprediksikan bahwa Casper ini paling tidak dia punya 2 nilai mentok lah ya. Kalau sampai 3 itu hoki. Ternyata yang dia dapat nilai mentok itu hanya di 2 juri. Teman-teman yang melihat itu ya, itu pada wah gila Casper, gila Casper. Performnya luar biasa gitu ya, serem banget. Serem banget. Nah, cuma teman-teman kita juga harus bisa melihat ya siapa lawan dari Casper. Di kelas utama itu Casper ketemu dengan Avatar, satu burung pastol ya, burung muda yang fenomenal. Tahu sendiri teman-teman, burung muda itu kalau bisa tarung seperti apa, ya kan, mainnya bagus. Nah lebihnya dari Avatar ini sendiri, burung itu walaupun muda dia itu mainnya rapih. Yang dilihat juri ya dan dinilai juri, ingat yang dinilai juri adalah bagaimana pemberdayaan dari materi ya. Yang dinilai itu irama lagu. Nah, kita tahu dan saya mengakui lah ya, untuk Avatar itu, untuk materi-materi yang dia punya itu bagus teman-teman ya. Jadi pemilik sebelumnya itu sukses ya dalam memasteri Avatar. Terpantau Avatar itu jarang sekali dia ada ngukluk. Walaupun dia tembakan tidak sepanjang tembakannya Singoedan dan juga Rampes ya. Rampes dan Singoedan itu panjang-panjang tembakannya. Cuman kalau untuk Avatar dia lebih bervariasi, gonta-ganti lagunya. Walaupun nggak panjang, tetapi itu ya tetap tuntas ya. Bagaimana cililin dia tembakkan, bagaimana kapas tembak dia tembakkan, bagaimana gereja tarung dia tembakkan gitu ya. Itu poin, jelas itu poin. Oke, kemarin ketemu sama Avatar, ketemu Rampes juga, ketemu Singoedan juga. Ya, kita harus tahu itu ya, bahwa penilaian juri itu bukan soal gaya. Juri itu menilai irama lagu.
Kalau dibilang serem, kerja Casper serem. Ya mungkin kalau Casper dari durasi awal 4 juri ini tadi dia punya nilai semua, dia kerja selalu konsisten di 4 juri itu, ya mungkin saja kemungkinan Casper masuk gitu ya. Sayangnya memang Casper hanya dapat di juri itu ada di 2 nilai mentok ya, karena perform yang paling bagusnya hanya di rolling pertama dan rolling kedua ya. Antara 2 juri ini yang dia kerja memang neken, durasi dapat, materi yang dia keluarkan juga itu ada gitu teman-teman ya. Bukan berarti dia hanya main materi main durasi aja, tetapi materi juga dia keluarkan. Terdengar kalau Casper itu kan ada gereja, ada cukakeh atau tengkek udang itu, terus ada lagi kenari juga terdengar. Artinya ya memang di 2 rolling awal itu memang dia main bagus lah ya. Terus begini teman-teman, kenapa kerja si Casper ya kok bisa seperti itu ya? Menurut Pak AJJ ini memang tidak seperti biasanya. Saya sendiri juga melihat seperti itu gitu ya. Memang Casper itu hiper burungnya. Cuman itu kemarin itu teman-teman di rolling yang kedua itu terlalu hiper tuh burung tuh. Wah, luar biasa nekennya seperti itu ya. Nggak usah kita bicara tentang dia ada meletik. Ya wajar lah menurut saya kalau meletiknya itu wajar. Toh juga ada di Rampes juga ada sekali juga dia ngetip ya. Itu hal yang wajar. Bukan itu yang membuat dia tidak masuk. Tetapi memang dari performnya sendiri untuk masalah materi yang dikeluarkan ya masih banyak di burung-burung yang juara ini gitu ya. Dan memang Casper ada kedodoran di rolling ketiga. Artinya durasi di sini ya. Durasinya itu yang dia tidak dapat. Nah, kenapa dia bisa kerja seperti itu? Memang di lokasi kemarin itu saya sendiri nih teman-teman ya merasakan bahwa waduh tempatnya panas sekali. Bahkan saya lihat di handphone itu sekitar 35. Ya jadi 33 sampai 35 derajat Celcius, dan yang parahnya lagi di situ tidak ada angin. Ya, banyak sekali burung-burung yang akhirnya dia mangap. Ya dia mangap. Nah, Casper saat dia kerja di awal itu terlalu memporsir tenaga, dia kerja itu hiper, terlalu berlebihan dia nekennya, akhirnya dia habis tenaga dan didukung juga dengan cuaca ya yang begitu panas, akhirnya ya dia sulit untuk mengembalikan tenaganya. Ya, burung akhirnya ya itu tadi Casper istilahnya dehidrasi lah teman-teman. Ya, di awal dia memporsir, di belakang dia ada kedodoran. Memang panas sekali dan Pak AJJ juga terheran-heran kenapa Casper seperti ini. Kok ngotot banget burungnya ya. Ya memang ngotot di awal itu seneng kan gitu ya, tapi ini ada sesuatu yang aneh. Ya. Kalau dia ngotot seperti itu sampai akhir, wah itu bagus gitu ya. Tapi ya itu tadi yang ditakutkan apa? Pak AJJ juga merasakan seperti itu. Nanti dia ada kedodoran. Nah, saya tanyakan sama Pak AJJ, ya selain cuaca ini tadi teman-teman, toh juga si Avatar kan di sesi kedua juga dia jatuh ya. Yaitu ada yang bilang burung jatuh mental, ada yang bilang burung kehabisan tenaga. Ya ada bilang juga burung akhirnya terlalu over untuk birahinya gitu ya. Ya nanti aku bahas lah untuk masalah Avatar itu ya. Kita fokus ke Casper ini tadi. Memang burung-burung yang ada di situ banyak burung yang mangap kan, mangap. Ya, terus yang burung-burung hiper tuh akhirnya kehabisan tenaga. Ya, ada di beberapa burung saya melihat juga seperti itu. Pak JJ juga terheran-heran. Ini nanti takutnya seperti ini ya. Betul kan? Akhirnya Casper kehabisan tenaga. Casper akhirnya harus di sesi-sesi akhir itu dia kedodoran seperti itu. Dan juga gini, Pak JJ ini mempersiapkan Casper itu
terlalu lama. Ya, biasanya Casper itu enak main itu di 2 minggu. Ya, ini wajar lah, prediksi dari pemain sendiri. Semua itu punya alasan, pengennya supaya burung nanti kerja maksimal. Ya, tetapi juga akhirnya adanya Casper main seperti itu, akhirnya Pak JJ mengamini kan dia juga, wah ini kayaknya salah nih ya penerapan saya di Casper gitu ya. Kenapa harus terlalu lama untuk menggantangkan lagi ya. Terakhir Casper itu kan dia juara 2 sewaktu di juri RNS itu ya. Itu di John LBF itu. Dia terakhir di situ, setelah itu dia istirahat 3 minggu, mainlah di SKM kemarin. Ya, alhasil ya itu tadi. Sudah dia terlalu, bisa dikatakan burung emosinya meledak-ledak, didukung faktor cuaca. Ya, akhirnya burung mainnya terlalu memporsir tenaga, dia main hiper di awal, di belakangnya dia agak kedodoran. Ya teman-teman ya, mungkin gitu aja. Ini aku lagi di rest area, ini aku lagi ada perjalanan ke Lampung. Ngantuk ini tadi teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya pengen ke Lampung itu setelah Piala Ketua SMM, tetapi karena ya jauh-jauh hari lah ya, yang daftarkan Casper itu sendiri juga saya. Yang tadinya sebenarnya mau bawa 2 burung, Casper dan Darah Biru. Artinya ada 2 paket tiket yang didapat 6 tiket, artinya seperti itu teman-teman ya. Nah, cuman karena Darah Biru itu jatuhkan bulu, akhirnya nggak jadi dibawa ya. Nah, saya akhirnya menunda waktu saya mau ke Lampung ya. Akhirnya menunggu sampai gelarannya Pak Hidayat Batubara ya. Sampai gelarannya Pak Hidayat Batubara. Ya, nyesek juga sebenarnya ya. Karena Casper nggak masuk, tapi nggak masalah lah ya. Yang penting bisa silaturahmi. Dan yang penting udah berharap lah ya, udah berupaya Pak Haji dengan doanya dan juga upaya untuk mengondisikan burungnya, dan teman-teman juga ada upaya di situ, yaitu mendoakan Casper supaya Casper bisa tampil dan memberikan hasil yang terbaik. Walaupun tuh akhirnya hasilnya zong, nggak apa-apa ya. Yang penting udah seneng lah teman-teman ya, bisa lihat Casper lagi, Casper main di Jawa Timur lagi. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya mau melanjutkan perjalanan. Sukses selalu.